Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Juliana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Belitung tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang identifikasi isu manajemen ASN dan Smart ASN sesuai dengan tupoksi saya, yaitu Pranata Laboratorium Kesehatan di RSUD Dr. Haji Marsidi Judono. Materi yang akan dibahas yaitu manajemen ASN dan Smart ASN, isu aktual, dampak dan pihak terdampak, teknik lapisan isu, dan gagasan pemecahan isu. Seperti yang kita ketahui, manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN merupakan usaha pembentukan karakter yang inovatif, efisien, bermutu, dan mampu berliterasi digital. Selanjutnya, mari kita menuju ke isu pertama. Isu yang pertama yaitu kurang optimalnya kedisiplinan pasien rawat jalan dalam mengantri di laboratorium. Aspek masalah yang terjadi dalam pengumpulan form pemeriksaan, ada pasien yang bersikap curang dengan menyelipkan form pemeriksaannya ke paling bawah tanpa sepengetahuan petugas lab agar mendapatkan antrian pertama. Dampak yang terjadi, pasien merasa tidak adil dalam antrian serta mengakibatkan perselisihan. Pihak yang terdampak yaitu pasien serta petugas laboratorium. Isu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang cara pengambilan atau penampungan sampel dahak. Aspek masalah yang terjadi, banyak pasien yang kurang paham tentang cara pengambilan sampel dahak sehingga kualitas sampel pun jadi kurang baik. Dampak yang terjadi yaitu kualitas sampel kurang baik, pemeriksaan tidak dapat dilakukan, serta hasil pemeriksaan laboratorium menjadi tertunda. Pihak yang terdampak, pasien dan dokter. Isu yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran petugas laboratorium untuk menggunakan jas lab saat melakukan pemeriksaan darah. Aspek masalah yang terjadi, petugas ingin cepat dalam melakukan pemeriksaan sampel sehingga melupakan pemakaian jas lab. Dampak yang terjadi yaitu terjadinya kontaminasi saat terkena cairan tubuh langsung. Pihak yang terdampak yaitu petugas laboratorium. Isu yang keempat yaitu kurang optimalnya pengecekan stok reagen di laboratorium. Aspek masalah yang terjadi, sering terjadinya kehabisan stok reagen di laboratorium. Dampak yang terjadi yaitu pemeriksaan menjadi tertunda sehingga sampel harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Pihak yang terdampak, pasien, dokter, serta petugas laboratorium. Isu yang kelima yaitu kurang optimalnya kelengkapan data pasien rawat inap pada form pemeriksaan sampel. Aspek masalah yang terjadi, petugas ruangan kurang lengkap dalam penulisan data pasien di form pemeriksaan. Dampak yang terjadi yaitu hasil laboratorium tidak sesuai dengan data pasien. Pihak yang terdampak, pasien serta petugas laboratorium. Selanjutnya, isu yang terakhir, kurang optimalnya penulisan hasil pemeriksaan darah di buku hasil pemeriksaan sampel. Aspek masalah yang terjadi dalam melakukan pemeriksaan, jika terdapat hasil lab dalam nilai kritis, kita perlu memastikan dengan mengecek riwayat lab sebelumnya. Dampak yang terjadi, pengecekan riwayat hasil lab sebelumnya tidak bisa dilakukan di ruang pemeriksaan sampel. Pihak yang terdampak yaitu petugas laboratorium. Teknik penapisan isu yang saya gunakan ada dua. Yang pertama yaitu APKL untuk menilai kelayakan isu, dan berikut
adalah hasil analisis saya. Kemudian, isu yang dinilai layak diuji kembali menggunakan metode USG untuk menentukan skala prioritas isu. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, isu prioritas jatuh kepada kurangnya pemahaman pasien tentang cara pengambilan atau penampungan sampel dahak. Untuk mengetahui penyebab timbulnya isu tersebut, dilakukanlah analisis isu dengan metode Fishbone. Dari analisis isu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya isu, yaitu salah satunya tidak adanya media atau sarana informasi tentang tata cara pengambilan dan penampungan sampel dahak, serta kemampuan komunikasi petugas yang kurang baik. Gagasan pemecahan isu yang dapat diambil dari isu tersebut yaitu pembuatan media atau sarana tentang tata cara pengambilan atau penampungan sampel dahak, serta petugas memastikan kembali kepada pasien terkait tentang tata cara pengambilan atau penampungan sampel dahak. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.